akan kita bahas nanti di interview ya, bagaimana menjaga bahasa tubuh dalam komunikasi nonverbal. Sebelum masuk ke psikotes, saya share ini tentang hasil penelitian ya yang dilakukan terhadap para petinggi pemilik perusahaan. Jadi mereka diinterview, para pemilik perusahaan ini, ditanyakan kepada mereka mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi seperti apakah yang mereka harapkan. Jadi interview diberikan kepada para pimpinan di perusahaan, ada 20 ya aspek itu dalam ranking dari 1 sampai 20 aspek-aspek yang menjadi soft skill terpenting yang diharapkan oleh para pimpinan perusahaan kepada calon karyawannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau yang saya beri bold tanda merah itu di ranking 21 ya, ranking termasuk yang terbawah itu IPK di sana. Jadi kalau teman-teman perhatikan, artinya dari ranking 1 dan seterusnya sebelum IPK itu sebagian besar kualitas yang diinginkan oleh para pimpinan perusahaan adalah yang masuk kategori soft skill. Ya, dari mulai kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi, dan seterusnya. IPK itu ada di ranking bawah. Nah, ini artinya apa? Artinya kemampuan kognitif yang kalau di perguruan tinggi nanti disimpulkan begitu dalam bentuk IPK, itu bukan aspek yang terpenting. Karena sudah pasti setiap perusahaan mereka punya standar sendiri tentang berapa misalnya IQ atau IPK yang mereka inginkan. Dan sebagian besar mahasiswa ketika lulus itu IPK-nya rata-rata sama, 3,0 kalau dia dari universitas swasta dan 2,75 kalau dia dari universitas negeri. Itu pasti lulusan perguruan tinggi akan segitu nilainya. Maka dengan adanya kesamaan IPK 2, nanti teman-teman akan bersaing dengan yang kemampuannya sama secara kognitif. Tetapi dalam dunia kerja itu bukan satu-satunya, ya, bukan yang utama, bukan juga yang terutama. Itu hanya untuk lolos standar administrasi saja. Setiap perusahaan pasti mensyaratkan seperti itu. Nah, dengan kondisi ini, dengan hasil penelitian ini, artinya apa? Kita semua sebagai calon pekerja, entah teman-teman akan jadi karyawan atau mau jadi entrepreneur, pengusaha, itu ada banyak sekali soft skill yang ternyata harus kita kuasai. Ya, bukan hanya IPK. Nah, dari penelitian ini disimpulkan, next, bahwa ternyata soft skill lah yang terpenting. Nah, itulah yang harus kita kembangkan selama proses menunggu ataupun selama proses belajar menyiapkan diri untuk menjadi seorang tenaga profesional. Selanjutnya, nah teman-teman, terima kasih. Dengan kondisi tadi, maka dalam sebuah perusahaan ketika mereka ingin melakukan, Ibu jelasin lagi ya, ini ya yang psikotes. Jadi metodenya ada beberapa. Ada metode tes tulis, ada observasi dan assessment center, juga ada FGD atau LGD. Nah, jadi teman-teman nanti akan melalui ini semua, dari mulai tes tulis, di mana dalam tes tulis ini nanti ada tes kecerdasan, tes IQ, lalu ada tes kepribadian, juga ada tes sikap kerja. Ya, itu pintu awal pertama proses rekrutmen. Kemudian lolos di psikotes, nanti teman-teman akan masuk ke interview, ya, ada observasi, ada bisa juga dalam bentuk assessment center. Nah, dalam metode yang kedua ini, observasi dan assessment center, ini metode yang memang sekarang sedang banyak digunakan di perusahaan, terutama perbankan ya. Jadi untuk metode observasi dan assessment center ini nanti teman-teman akan mendapatkan atau diberikan kasus oleh perusahaan, lalu dikumpulkan bisa 5 sampai 10 orang,
FGD atau LGD. FGD adalah Focus Group Discussion, LGD adalah Leaderless Group Discussion. Nah, dengan metode ini teman-teman nanti setelah diberikan kasus, teman-teman diminta untuk berdiskusi, menyampaikan menurut versi teman-teman sendiri bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Nah, nanti akan dilihat dinamikanya dalam diskusi itu. Dalam kelompok itu siapa yang punya tipe leader, pemimpin, siapa yang mendominasi pembicaraan, siapa yang pasif misalnya, kemudian siapa yang sama sekali tidak terlibat atau misalnya justru emosinya negatif ketika pendapatnya misalnya nanti ditolak oleh kelompoknya. Nah, jadi memang metode psikotes sekarang terus berkembang, tidak hanya tes tulis saja. Oke, next A. Nah, untuk jenis-jenis tes tulis, ya, supaya teman-teman paham, kita samakan dulu definisi dari psikotes. Kenapa sih psikotes ini perlu dilakukan? Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar calon karyawan itu IPK-nya sama, ya, 3,0 kalau dari swasta itu minimal ya, atau 2,75. Sehingga dari sisi kognitif, teman-teman dianggap sama lah kemampuan berpikirnya. Sehingga kemudian dibutuhkanlah psikotes ya untuk mengkonfirmasi apakah misalnya IPK yang teman-teman hasilkan ketika kuliah itu memang menggambarkan kecerdasan yang dimiliki oleh teman-teman semua, maka dilakukanlah tes IQ. Tetapi bukan hanya IQ yang dites, dalam psikotes itu semua aspek kemampuan kita sebagai individu. Jadi selain kecerdasan, tentu sikap dan kepribadian juga cara kerjanya atau motivasi kerjanya. Sehingga psikotes ini tujuannya adalah untuk mendapatkan the right man on the right place. Jadi orang yang paling tepat untuk mengerjakan satu pekerjaan tertentu. Kenapa? Karena tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ada pekerjaan-pekerjaan justru lebih bagus dikerjakan oleh orang dengan tipe kepribadian tertentu. Misalnya seperti ini. Teman-teman mau menduduki posisi misalnya sebagai humas atau customer service atau orang marketing. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah individu dengan kemampuan komunikasi yang baik, rasa percaya diri yang tinggi, lalu mungkin tipe kepribadiannya tipe yang ekstrovert. Katakanlah ada individu yang tipe kepribadiannya introvert. Dia IQ-nya tinggi, tetapi misalnya pemalu. Maka sekalipun IQ dia tertinggi misalnya, kalau tipe kepribadiannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, bisa jadi dia tidak lulus, gitu ya. Jadi psikotes itu bukan mencari yang terbaik di antara yang lain, tetapi mencari orang yang paling pas untuk menduduki satu jabatan atau posisi tertentu. Jadi pemahaman ini mudah-mudahan membuat teman-teman paham bahwa kalaupun misalnya katakanlah kita pernah tidak berhasil dalam psikotes, itu bukan berarti bahwa kita buruk di semua aspek. Mungkin pekerjaan yang tersedia memang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Karena itu tadi, gambarannya kurang lebih seperti itu. Pekerjaan yang tersedia humas, tetapi yang kandidat yang melamar misalnya semuanya tipe-tipenya yang pemalu, tidak terlalu banyak bicara atau tidak terlalu suka bicara. Maka tentu saja itu tidak akan diluluskan walaupun misalnya IQ-nya tinggi. Ya, ini kesamaan persepsi tentang psikotes dulu yang perlu teman-teman pahami. Jadi tujuan psikotes untuk mendapatkan the right man on the right place. Orang yang paling pas menduduki jabatan atau posisi tertentu. Selanjutnya, A. Nah, ini ada beberapa contoh ya, tes tulis sebetulnya. Biasanya Ibu slide ini bentuk tesnya. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik bekerja di BUMN, ini contoh tesnya adalah yang biasa digunakan oleh PLN. Untuk tes IQ-nya mereka menggunakan tes coding. Tes coding itu adalah tes IQ yang isi dari tesnya itu adalah kode-kode. Jadi teman-teman diminta untuk menghubungkan satu kode dengan pasangannya. Nah, jadi kode-kode itu misalnya gambar di atasnya segitiga, gambar pasangan di bawahnya misalnya titik-titik. Nah, teman-teman harus diminta mengisi tiap kode itu pasangannya siapa. Nanti yang terbanyak mengisi dengan benar akan keluar poin IQ-nya.
yaitu gambaran contoh tes coding. Ada yang tes kecerdasan soalnya itu hanya berupa gambar dan bentuk saja. Itu disebutnya sebagai tes coding. Selanjutnya, A. Nah, ada juga tes kecerdasan dalam bentuk buku pertanyaan, ya, buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Ini salah satu alat tesnya adalah WPT atau Wonderlic Personal Test. Nah, dari tes WPT ini yang dicari juga sama taraf kecerdasan, tetapi juga dalam hal itu tercakup di dalamnya selain tes kecerdasan juga untuk melihat bagaimana kemampuan individu tersebut dalam memecahkan masalah. Nah, kalau tes coding isinya hanya gambar berupa kode-kode dalam WPT, itu tesnya ada menjawab pertanyaan, ada 50 soal, dan waktu yang dibutuhkan untuk menjawab 50 soal itu 12 menit saja, jadi tidak lama. Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan di WPT ini, nanti teman-teman akan menemukan pertanyaan matematik, pertanyaan logika, dan juga pertanyaan dalam bentuk kemampuan berbahasa. Jadi kalau coding hanya kode-kode saja, keluar angka IQ, kalau di WPT, itu diukur juga kemampuan logika, diukur juga kemampuan berhitung, matematik, juga kemampuan berbahasa. Itu untuk WPT. Ya, ada 50 soal, waktunya hanya 12 menit. Jadi teman-teman, kalau menghadapi tes kecerdasan, sudah pasti itu akan dibatasi oleh waktu. Kalau teman-teman sedang dites kecerdasannya, maka betul-betul perhatikan tentang waktu. Ya, jadi kalau ada soal yang sulit, dilewat saja, jangan sampai waktu yang kita gunakan itu menjadi habis terbuang. Ya, dan dalam psikotes tidak ada pengurangan nilai kalau kita menjawab salah. Jadi tenang saja. Selanjutnya, A. Nah, ini tes kepribadian. Ya, kalau tidak salah, ya mungkin di mata kuliah PD dulu Ibu pernah, kita pernah latihan untuk mengerjakan tes ini, DISC, ya. Salah satu alat tes yang banyak digunakan dalam dunia kerja untuk mengukur kepribadian adalah tes DISC. DISC ini singkatan dari dominance, influence, steadiness, dan compliance. Ini adalah tipe kepribadian. Nah, yang tadi Ibu sampaikan di awal bahwa setiap pekerjaan itu punya karakteristik. Dan karakteristik itulah yang dengan psikotes akan dicocokkan. Mana orang yang cocok mengerjakan pekerjaan tertentu. Jadi dari hasil tes DISC ini nanti akan keluar tipe kepribadian seseorang, apakah dia dominans. Dominans itu artinya dia punya kemampuan untuk memimpin. Kalau misalnya perusahaan sedang butuh katakanlah ketua divisi, kepala cabang, maka dibutuhkan hasil tesnya dia dominansnya tinggi. Atau apakah dia tipe kepribadiannya influence. Influence itu adalah orang yang pandai memberi pengaruh. Ini dibutuhkan untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia humas, marketing, customer service. Memberi pengaruh kepada orang lain, mengajak orang lain itu influence. Lalu steadiness, ya, ini adalah tipe-tipe pekerjaan yang operator, ya, orang yang senang mengerjakan pekerjaan yang rutin, itu saja, tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh. Nah, misalnya contoh pekerjaan-pekerjaan yang di level rendah, ya, semacam operator misalnya atau office boy gitu. Nah, itu steadiness yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu misalnya office boy itu kepribadiannya dominans, bahaya justru, ya. Lalu yang terakhir adalah yang tipenya compliance. Compliance ini adalah tipe-tipe kepribadian yang senang berorganisasi, senang berbaur dengan orang lain, lalu dia biasanya ini cocok untuk mereka-mereka yang pekerjaannya melakukan persuasi, ya, kerjasama, menyusun tim gitu. Nah, ini dari DISC. Alat tes ini dikerjakan hanya 7 menit saja, ada 24 soal, ya. 24 soal ini berisi pernyataan, ada 4 pernyataan. Di tiap nomor teman-teman harus memilih 2 di antara 4 itu. 1 pernyataan yang paling menggambarkan diri teman-teman dan 1 pernyataan yang tidak menggambarkan diri kita. Nanti hasil akhir dari tes ini adalah teman-teman akan ketahuan tipe kepribadiannya. Nah, dalam tes kepribadian, yang poin penting, tips yang paling bagus adalah teman-teman harus jadi diri sendiri. Jangan pernah terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi supaya nanti kepribadian kita tidak tertukar, ya.
bisa saja kepribadian kita mungkin tidak cocok mengerjakan pekerjaan tertentu, tapi cocoknya mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi tidak usah khawatir untuk tes-tes kepribadian, teman-teman hanya perlu menjadi diri sendiri saja. Selanjutnya, oke, nah selain tes tulis yang tadi ya, inventory menjawab pernyataan atau memilih pernyataan dalam tes kepribadian, dalam tes kepribadian teman-teman juga nanti akan menemukan tes yang menggambar, ya. Ada 3 biasanya alat tes yang digunakan, itu Wartek atau WZT, Baum itu adalah gambar pohon, dan DAM itu adalah gambar orang. Biasanya satu set alat tes kepribadian berupa gambar ini pasti dikerjakan nanti oleh teman-teman. Untuk WZT atau Wartek test ini teman-teman akan menghadapi satu kertas. Di dalam kertas itu ada 8 kotak. Ya, di dalam setiap kotak itu ada tanda-tanda atau gambar tertentu. Nah, tugas teman-teman adalah menyelesaikan tanda-tanda di dalam setiap kotak itu sesuai dengan kepribadian teman-teman. Ya, jadi nanti dari satu lembar tes ada 8 buah gambar yang teman-teman akan hasilkan. Nah, yang diukur adalah bagaimana penghayatan seseorang mengenai konsep dirinya. Nanti dari tes ini akan kelihatan apakah orang ini cukup percaya diri atau tidak. Kemudian bagaimana dia mampu beradaptasi di lingkungan sosial, apakah dia tipe orang yang gampang bergaul atau sulit bergaul. Kemudian juga bagaimana cara dia menyelesaikan masalah kalau dia berada di lingkungan sosial. Apakah dia efektif cara nyelesain masalahnya kalau punya masalah dengan teman atau tidak. Ya, itu yang WZT. Tes pertama. Lalu tes kedua yang diberikan menggambar pohon. Nah, Baum itu nama penemunya, WZT juga nama penemu alat tes ini, mereka orang Jerman ya. Kalau dalam tes WZT atau yang 8 buah kotak itu yang diukur adalah konsep kita, konsep diri kita di lingkungan sosial, Baum atau pohon itu mengukur energi. Jadi teman-teman akan diminta untuk menggambar pohon. Nanti dilihat dari pohon yang dihasilkan itu, apakah teman-teman orang yang punya banyak energi atau sedikit energinya, apakah teman-teman orang yang sudah mampu mengelola energi yang dimiliki ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif atau tidak, kemudian apakah teman-teman punya kemampuan untuk misalnya mengarahkan energi yang dimiliki, itu dari tes pohon. Lalu yang ketiga, tes yang diberikan adalah tes menggambar orang. Nah, di tes menggambar orang ini yang diukur adalah konsep kita tentang diri sendiri. Nah, dari situ nanti kelihatan gambarnya besar atau kecil, orangnya menghadap ke depan atau menghadap ke belakang, lalu ekspresi wajahnya seperti apa, adakah kecemasan, muatan agresi, dan seterusnya. Nah, itu rangkaian tes kepribadian ya, tes kecerdasan, tes kepribadian. Selanjutnya, nah, ini tes yang ketiga dalam tes tulis, yaitu tes Pauli. Ini untuk mengukur sikap kerja, ya. Jadi di situ akan terlihat motivasinya orang ketika dia bekerja, lalu daya tahan dia terhadap situasi stres, dan bagaimana penyesuaian diri dia dalam dunia kerja. Tes Pauli itu bentuk alat tesnya, mungkin teman-teman juga pernah kenal yang disebut sebagai tes koran ya, kertas sebesar koran, sebesar surat kabar. Di dalam kertas itu isinya adalah angka-angka, dan tugas teman-teman adalah menjumlahkan seluruh angka yang tercetak di sana. 2 angka, 2 angka. Nah, tes motivasi kerja ini atau tes sikap kerja ini biasanya ada 2 alat tes yang digunakan. Kalau tidak Pauli, itu Kraepelin. Kalau Pauli, ukuran kertasnya sebesar kertas koran, itu besar sekali, waktu mengerjakannya 1 jam. Kalau tes Kraepelin, ukuran kertasnya lebih kecil, waktu mengerjakannya hanya 20 menit, tapi sama, isinya adalah teman-teman diminta untuk menjumlahkan angka-angka yang tercetak di sana. Kalau Pauli menjumlahkannya dari atas ke bawah, kalau Kraepelin dari bawah ke atas. Nah, nanti kalau teman-teman menghadapi tes ini, apa yang paling penting, triknya atau tipsnya adalah teman-teman harus bekerja secepat dan seteliti mungkin. Karena untuk melakukan penjumlahan angka itu sebetulnya kita kalau sudah lulus SD sudah pasti bisa. Jadi syarat bisa mengerjakan tes Pauli dan Kraepelin sebetulnya lulus SD saja. Tetapi nanti yang dilihat adalah kecepatannya. Jadi ketika teman-teman dikasih angka banyak, berapa penjumlahan yang bisa teman-teman selesaikan.
Ya, kalau Pauli tadi 1 jam waktunya, kalau teman-teman ingin lolos dalam tes ini, minimal teman-teman harus menjumlahkan 3.000 angka. Ya, 3.000 angka itu berarti 1 lembar. Kalau tes Pauli kan tes koran, 1 tes kertas yang besar, di tiap lembarnya itu ada angka tercetak. Nah, 3.000 itu selembar. Kalau teman-teman mau lolos, minimal selembar diselesaikan, lalu dibalik di lembar berikutnya. Itu untuk tes Pauli triknya. Jadi sebisa mungkin teman-teman selesaikan minimal 1,5 lembar kalau mau aman. Kalau teman-teman bisa menjumlahkan 5.000 angka, itu sudah pasti lolos insya Allah. Kalau Kraepelin yang dilihat adalah tingginya. Jadi nanti teman-teman di kertas itu diminta menjumlahkan 1 lajur. Nah, nanti yang dilihat adalah di tiap lajur itu berapa tinggi, ya, berapa banyak angka yang teman-teman bisa jumlahkan. Ya, nah, selain kecepatan di tes ini kuncinya adalah teliti dan juga konsisten. Jadi jangan pernah teman-teman misalnya hanya semangat di awal penjumlahannya banyak, lalu ke belakangnya malah keteter gitu ya, jadi turun jumlah penjumlahannya. Kalau bisa sih konsisten, jadi energinya tuh dari awal sudah mulai dikelola dengan baik. Itu tipsnya atau triknya kalau mau berhasil di 2 alat tes ini. Selanjutnya, nah, itu untuk tes tulis ya, ada tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes sikap kerja. Kemudian metode psikotes yang kedua adalah observasi atau assessment center. Nah, pada saat teman-teman misalnya menghadapi psikotes dengan metode ini, yang akan teman-teman hadapi adalah teman-teman akan diobservasi perilakunya, attitude-nya, ya. Jadi alat tesnya observasi dari para tester, ya. Jadi tadi saya jelaskan ketika teman-teman datang ke satu perusahaan lalu diminta menunggu di satu ruangan, hati-hati teman-teman bersikap pada saat itu, katakanlah diminta menunggu tapi kita tidak dikasih instruksi untuk melakukan apapun. Nah, saat itulah observasi dimulai. Jadi teman-teman pada saat menunggu itulah akan terlihat attitude dari teman-teman. Apakah teman-teman menyibukkan diri selama menunggu, ataukah hanya bengong-bengong aja, atau mungkin teman-teman mencoba mingle, ya berbaur, ngobrol dengan kandidat yang lain, dan seterusnya. Itu akan terlihat dari observasi. Nah, teman-teman yang tertarik untuk posisi misalnya marketing, humas, CS, dan seterusnya, yang bertemu dengan banyak orang, sebaiknya pada saat menunggu, itu cobalah untuk bertanya, ngobrol, berbaur dengan kandidat yang lain. Jadi jangan diam aja atau makan menyibukkan diri dengan main game misalnya. Nah, itu kurang baik nanti penilaiannya. Kemudian alat tes yang lain adalah simulasi kasus, disebut sebagai in-tray ya. In-tray itu teman-teman akan dikasih satu semacam keranjang ya. Di dalam keranjang itu berisi kasus-kasus tertulis, lalu teman-teman diminta untuk menyelesaikan kasus itu versi teman-teman. Nanti selesai teman-teman menyelesaikan kasusnya sendiri, teman-teman akan diminta untuk melakukan FGD. Jadi diskusi, hasil pekerjaan menurut Anda seperti apa, lalu nanti didiskusikan dalam kelompok, nanti disimpulkan. Kalau menurut kelompok harusnya diapakan kasus ini. Kemudian bisa juga role play. Nah, role play ini biasanya misalnya teman-teman melamar untuk IT support, misalnya di satu perusahaan, maka oleh testernya teman-teman akan langsung diobservasi. Teman-teman dikasih masalah nih, misalnya komputer ini bermasalah atau jaringan ini bermasalah, silakan Anda selesaikan. Jadi langsung diawasi oleh testernya, diobservasi dengan role play. Lalu fact finding itu biasanya teman-teman dikasih kasus, diminta mencari fakta dari kasus-kasus itu, mana yang penting dan tidak penting, lalu dianalisa masalahnya apa, dalam problem analysis, dan terakhir teman-teman dalam proses assessment center ini biasanya diminta untuk menulis proposal. Tapi sekali lagi assessment center ini biasanya lebih banyak digunakan untuk promosi, untuk naik jabatan, sehingga biasanya levelnya sudah lebih tinggi daripada staff. Itu metode yang kedua. Selanjutnya. Nah, dalam FGD atau LGD, yang harus teman-teman perhatikan adalah attitude kita ketika diskusi ya. Jadi dalam FGD ini, dalam metode psikotes dengan FGD,
sebetulnya yang dilihat adalah kemampuan teman-teman ketika berinteraksi dalam kelompok. Ya kan, kita datang sebagai orang baru, bertemu dengan orang-orang baru, lalu dikumpulkan dalam satu kelompok untuk menganalisa kasus. Nah, itu yang diobservasi. Siapa yang banyak bicara, siapa yang pasif, siapa yang punya banyak ide, kemudian siapa yang follower, nggak punya pendapat, misalnya, dan seterusnya. Nah, itu di sana poin penilaian dalam FGD. Ya, jadi para kandidat ini diminta untuk menyelesaikan masalah yang mereka terima, kemudian diminta juga untuk mendiskusikan cara penyelesaian dari masing-masing kandidat. Ya, untuk penilaiannya di FGD ini yang dilihat adalah siapa yang paling bisa menjaga kekompakan dalam kelompok tersebut. Ya, next slide-nya. Nah, dalam FGD yang dinilai nanti adalah siapakah kandidat-kandidat yang dia mampu memimpin. Dia punya inisiatif, bisa mengajak, mengarahkan orang lain untuk tetap kompak dalam kelompok. Adalah wajar ketika kita berdiskusi dengan orang lain itu ada banyak ide. Nanti yang kelihatan adalah siapa yang paling mampu mengelola itu. Kemudian yang disebut sebagai kandidat yang baik adalah kandidat yang mereka bisa menjadi pemimpin yang efektif. Misalnya ketika ada 1 orang, 2 orang, 3 orang tidak setuju pada satu pendapat, bisakah dia mempengaruhi anggota lain untuk bersepakat misalnya. Berkomitmen, loyal, dan menjaga kohesivitas. Kohesivitas ini keikatan ya, ikatan di dalam kelompok itu supaya tidak pecah. Ya, itu dalam FGD dan LGD penilaiannya ke arah sana. Selanjutnya, nah, ini untuk tes tulis psikotes, ya, tes tulis, observasi, assessment center, dan LGD, FGD, ya. Kemudian kita masuk ke interview. Pertanyaannya nanti belakangan mungkin, Ayah, kita interview dulu mungkin. Nah, setelah teman-teman melalui proses psikotes, tahap selanjutnya kalau teman-teman lolos adalah menghadapi interview. Nah, apa yang penting yang harus disiapkan ketika kita akan interview? Tentu saja ada 2 jenis komunikasi di sana, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pada saat interview akan terlihat nanti kemampuan komunikasi teman-teman, ya, menghadapi interviewer seperti apa, cara bicaranya, pilihan kata-katanya, lalu bahasa tubuhnya, ya. Next. Nah, dalam komunikasi verbal, komunikasi lisan, aspek yang paling penting untuk kita siapkan adalah pertama, kemampuan kita untuk mendengarkan aktif. Nah, apa itu active listening atau mendengar aktif, teman-teman? Seringkali ketika kita berdiskusi, tujuan kita berbicara itu adalah untuk memberi respon, ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang, yang kita fokuskan itu hanya bagaimana saya membalas apa yang disampaikan oleh orang lain itu. Nah, active listening bukan mendengar untuk merespon. Active listening adalah mendengar untuk memahami. Kalau kita mendengarnya dengan memahami, maka kita akan memilih apakah perlu dibalas. Apakah yang pas cara membalasnya seperti apa. Itu yang namanya active listening. Jadi mendengar tidak hanya dengan menggunakan telinga, tetapi mendengar dengan memahami. Mendengar dengan seluruh alat indera kita. Jadi dalam bahasa Inggris itu mendengarkan istilahnya 2, ada ada listening, ada hearing. Nah, dalam komunikasi bukan hearing. Kalau hearing asal katanya adalah ear, telinga, hanya menggunakan telinga saja. Tetapi dalam komunikasi bukan hearing, melainkan listening. Jadi bukan cuma telinga yang kita gunakan, alat indera kita semua bekerja. Melihat, mengobservasi, memahami, baru kita memberi respon. Yang kedua, keterampilan komunikasi verbal yang harus kita kuasai adalah giving and receiving criticism. Jadi memberi dan menerima kritik. Ya, ini tidak mudah, makanya harus dilatih. Kadang-kadang kita mudah jatuh dengan kritik, mudah jatuh dengan penilaian negatif dari orang lain. Makanya orang yang kemampuan komunikasi verbalnya bagus, dia tidak akan mudah dijatuhkan. Mereka akan memandang kritik itu sebagai harapan dari orang lain. Jadi cara supaya kita tidak gampang down ketika dapat kritik adalah
anggaplah kritikan itu adalah harapan orang lain terhadap kita. Artinya, ketika kita melakukan satu tingkah laku tertentu, orang mengkritik berarti standar orang itu belum bisa kita penuhi. Artinya orang itu punya standar tinggi mungkin pada kita. Nah, dengan memandang kritik seperti itu, maka kita tidak akan merasa bahwa kritik itu adalah serangan atau cara orang lain menjatuhkan. Justru kritik itu adalah cara orang untuk mendorong kita menjadi lebih baik. Begitu juga ketika kita memberi kritik kepada orang lain. Bagaimana caranya menyampaikan kritik tanpa membuat orang lain down atau terpuruk, jatuh gitu ya. Jadi ada tekniknya, makanya ini disebut sebagai komunikasi verbal. Dan yang terakhir, kemampuan yang harus kita kembangkan untuk punya keterampilan komunikasi verbal yang baik adalah dengan dealing with different personality types. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan berbagai tipe kepribadian orang. Teman-teman, kalau kita bergaul dengan berbagai tipe kepribadian, maka kita akan punya banyak bentuk cara komunikasi dengan orang lain. Kita tahu misalnya cara komunikasi dengan orang yang pendiam. Kita juga jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang cerewet misalnya. Kita tahu cara berkomunikasi dengan orang yang sabar dan tidak sabar, dan seterusnya. Jadi dengan berhubungan atau berinteraksi dengan banyak tipe orang, maka kita akan kembangkan kemampuan komunikasi verbal kita. Jadi milih temannya harus macam-macam. Next. Nah, sekarang kita bahas mengenai komunikasi nonverbal. Nah, kenapa komunikasi nonverbal penting dalam interview kerja? Karena berdasarkan penelitian, ada beberapa ahli di sini, ada Mehra Bain dan ada Bert Wiesel. Mereka menyimpulkan bahwa komunikasi lisan itu hanya menyampaikan sedikit informasi tentang kita. Justru komunikasi nonverbal lah yang menyampaikan pesan tentang diri kita lebih banyak, ya. Kalau menurut Mehra Bain itu 55%. Komunikasi nonverbal itu lebih jujur, lebih apa adanya menyampaikan tentang kepribadian orang. Kalau Wiesel menyimpulkan 65%, bahkan lebih besar lagi. Maka teman-teman ketika nanti interview kerja, perhatikan bahasa tubuh. Ya. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan dari interviewer, kita juga harus jaga cara kita bersikap. Dari mulai cara duduk, tadi di gambar awal cara bersalaman, cara kita melakukan kontak mata, nah itu disebut sebagai komunikasi nonverbal. Dan pesan yang disampaikan kepada interviewer melalui komunikasi nonverbal kita itu lebih banyak daripada pesan yang kita sampaikan secara verbal. Pada saat kita menyampaikan pesan secara verbal, bisa saja kita berbohong atau menutupi yang sesungguhnya. Tetapi komunikasi yang nonverbal itu tidak akan menutupi. Ya, biasanya gerakan tubuh, bahasa tubuh kita itu justru menyampaikan apa yang betul-betul kita ingin sampaikan. Sehingga nanti penting teman-teman pahami dari mulai cara bersalaman, cara duduk, cara bicara, gerakan tangan, dan seterusnya. Next, kita lihat contoh-contohnya misalnya dalam interview. Nah, cara bersalaman, ya. Pertama kali kita ketemu dengan interviewer kita, setelah kita dipersilahkan masuk, biasanya adalah bersalaman. Teman-teman yang meyakini bahwa tidak boleh bersalaman, tidak apa-apa, penilaiannya tidak akan jadi negatif, jadi boleh teman-teman menghindari bersalaman, misalnya dengan melipat tangan di dada, atau sekarang karena lagi musim corona, ya bahkan tidak disarankan untuk bersalaman. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman memandang bahwa salaman ini jadi penting, kita lihat posisinya. Ya, jadi komunikasi nonverbal melalui salaman ini kita lihat dari mulai posisi telapak tangan. Jadi kalau teman-teman diajak bersalaman oleh orang lain, maka letakkan posisi tangan kita itu sejajar. Ya, jadi jangan dibalik. Misalnya telapak tangannya disodorkan oleh interviewer sejajar, tapi kemudian dibalik, misalnya telapak tangannya di atas atau sebaliknya di bawah. Jadi di dalam salaman ini, maka posisi tangan itu seperti yang ada pada gambar, gitu ya. Jadi disejajarkan saja. Kalau teman-teman membalik posisi tangan atau interviewernya justru membalik posisi tangan kita, dia tangannya di atas, tangan kita ada di bawah, itu artinya dia mencoba untuk menguasai.
Atau sebaliknya, jika kita memposisikan tangan kita berada di bawah, ya, di bawah telapak tangan tester, interviewer, berarti kita adalah tipe-tipe orang yang mudah didominasi atau tipe-tipe yang follower misalnya. Maka kalau yang lowongan yang tersedia adalah manajer atau kepala cabang atau ketua divisi, itu sudah pasti dari bahasa nonverbalnya itu akan terlihat. Lalu pada saat menggenggam, ya, kalau teman-teman bersalaman genggamannya lemah, ya, itu akan diterjemahkan mungkin bisa jadi nervous, gugup, nggak pede, atau sedang sakit, atau bahkan yang negatif dianggap tidak tertarik pada peristiwa interview itu. Jadi sebisa mungkin pada saat teman-teman menjabat tangan dari interviewer itu harus kuat, ya, jangan lemah, wajar saja tidak diremas juga, supaya pesan yang kita sampaikan kepada interviewer kita ini cukup percaya diri, berani, dan yakin. Kemudian cara menggenggam, ya, cara menggenggamnya teman-teman jangan seluruh atau yang digenggam hanya ujung jari saja, tetapi genggamlah seluruh telapak tangan dengan cara yang proporsional, ya, jangan hanya ujung. Jadi kayak teman-teman kalau lebaran biasanya ya suka halal bihalal, nah itu kan salamannya supaya ketemu ujung sama ujung saja. Nah, jangan seperti itu kalau kita salaman di dunia kerja. Kalau mau tidak bersalaman itu lebih baik. Jadi kita menyampaikan apa yang kita yakini itu tidak akan jadi negatif. Tapi kalau memang menerima bersalaman, maka bersalamanlah dengan wajar. Ya, jangan meremas jari. Next. Nah, kemudian kita lihat cara duduk nanti pada saat kita interview. Ya, cara duduk itu sebaiknya teman-teman duduk tegak, ya. Posisi kaki dua-duanya ada di lantai, jangan disilangkan. Ya, kalau misalnya nanti tempat interview kerjanya ditutupi meja, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk menutupi gerakan kaki kita. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang ketika interview tanpa dia sadari, misalnya kakinya nggak bisa diem, ya, gerak-gerak terus, itu menandai bahwa dia gugup. Nah, kalau misalnya interview kerjanya tidak ditutupi oleh meja, nah itu jadi posisi kaki kita jadi penting untuk diobservasi. Ya, jadi jangan sekali-sekali menyilangkan kaki rendah itu artinya pergelangan kaki kita silangkan di bawah, gitu ya. Nah, itu artinya mungkin bisa jadi kita pendiam, gelisah, ya, atau dianggap tidak menyukai interview itu. Nah, kalau posisi 4 kaki kunci bersilang ini dilipat kakinya di atas, ya, teman-teman, kayak yang digambar di atas tuh yang bapak-bapak sedang baca. Nah, itu yang disebut 4 kaki kunci bersilang. Nah, tidak disarankan teman-teman ketika interview menyimpan kakinya seperti itu. Ya, kemudian pergelangan kaki terkunci yang tadi pergelangan kakinya disilangkan. Kemudian bisa juga kakinya disilang ke belakang. Nah, jadi kalau nanti teman-teman di interview kerja, cara duduknya, duduk tegap saja, bahunya disejajarkan, diratakan, kemudian pandangannya lurus ke depan, tangannya boleh simpan di meja, kalau ada meja, kalau tidak ada disimpan di sebelah kita. Ya, jadi terbuka. Jangan disilang juga tangannya, jangan menutupi tubuh kita. Jadi teman-teman bisa gunakan tangannya itu untuk bergerak menjelaskan misalnya, ya, jadi jangan ditutup. Itu cara duduk. Selanjutnya, nah, kadang-kadang kita juga ketika sedang menghadapi interview itu gerakan tangan kita suka tidak kita sadari, ya. Nah, kadang-kadang ada mengusap hidung, mengusap mulut, menggosok mata, dan seterusnya. Nah, tiap-tiap gerakan itu punya makna. Ya, misalnya ada yang sedang interview saking gugupnya dia menggigit-gigit jari. Atau misalnya dia tangannya nggak bisa diam karena gugup. Misalnya mainin tisu, mainin ballpoint, dan seterusnya. Nah, gerakan tangan ini akan diobservasi juga oleh interviewer kita. Teman-teman, triknya atau tipsnya, kalau kita memang gugup pada saat interview kerja, di awal kita bisa sampaikan. Jadi, akui saja. Sampaikan kepada interviewer kita, Bapak, Ibu, mohon maaf, ini adalah pengalaman saya pertama interview, jadi saya agak gugup.
itu justru akan memudahkan teman-teman untuk mengelola kegugupan. Ya, jadi akui saja nggak apa-apa. Biasanya interviewer lebih bisa menerima itu daripada kita nggak ngaku terus so jaim gitu, jaga image, pura-pura tenang tapi tangan kita misalnya nggak bisa diem atau kaki kita nggak bisa diem, gerak-gerak terus. Itu justru akan memberi informasi yang bisa jadi merugikan buat kita. Selanjutnya. Nah, jadi dalam proses interview kerja, selain komunikasi verbal, yang perlu teman-teman juga latih atau kelola adalah komunikasi nonverbal. Karena komunikasi nonverbal itu menyampaikan 55-65% pesan tentang siapa kita yang tidak kita sadari. Ya, kuncinya di sana. Maka teman-teman perlu latihan dari mulai cara duduk, cara salaman, cara bicara, dan seterusnya. Jadi siapkan ketika mulai dapat panggilan untuk psikotes, teman-teman bisa melatih cara ngomong, cara duduk, dan seterusnya untuk menghadapi interview kerjanya. Oke, next. Nah, ini masuk ke pertanyaan interview. Ya, ada 4 pertanyaan inti dalam interview kerja yang teman-teman pasti akan hadapi pertanyaan itu. Biasanya pertanyaan pertama setelah kita bersalaman, dipersilahkan duduk, interviewer akan meminta kita untuk menceritakan tentang diri kita. Ya, please tell me a little bit about yourself. Nah, bagaimana cara menjawab ini, teman-teman? Ketika ditanya hal seperti ini, jangan menjawab dengan data yang ada di CV. Ya, di kurikulum vitae kita tentu interviewer punya itu. Maka yang harus kita jawab adalah hal-hal yang tidak tercantum di dalam CV. Misalnya sifat kita, kelebihan kita, kemudian pengalaman kita, itu bisa kita jadikan sebagai jawaban. Ini contoh jawabannya di slide selanjutnya, silakan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tadi, silakan Anda ceritakan tentang diri Anda, bagaimana sih cara menjawabnya. Nah, di slide ini tidak disarankan teman-teman menjawab dengan kata-kata ini. Misalnya, Anda diminta untuk menceritakan tentang diri Anda. Jangan pernah membuka percakapan dengan, saya adalah orang yang biasa. Atau, saya tidak bisa banyak menceritakan tentang diri saya. Saya merasa ini, saya kurang ini, dan seterusnya. Itu tidak disarankan menggunakan jawaban itu. Karena apa? Karena kalau teman-teman menilai diri sendiri biasa-biasa saja, perusahaan tidak membutuhkan orang yang biasa-biasa saja. Justru teman-teman harus mulai dengan menceritakan kemampuan, kelebihan, ataupun prestasi, ataupun pengalaman. Ya, nah ini jawaban yang disarankan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, kalau teman-teman mendapat pertanyaan tentang atau mendapatkan instruksi untuk menceritakan tentang diri kita, maka mulailah dengan menghargai diri sendiri. Makanya tadi mulailah dengan menceritakan kemampuan yang kita punya. Atau teman-teman bisa cerita juga tentang hal-hal yang teman-teman suka. Atau cita-cita. Atau apa saja yang teman-teman inginkan dalam hidup atau harapan untuk masa depan. Maka pertanyaan tentang ceritakan tentang diri Anda, misalnya Anda bisa jawab dengan, saya adalah seorang yang optimis, saya selalu menginginkan sesuatu berjalan dengan baik, dan saya akan selalu berusaha keras untuk mewujudkan itu, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang tidak menarik tentang diri sendiri. Ya, ini contoh jawabannya di slide selanjutnya, setelah redaksinya ya, ini jawaban yang disampaikan oleh Eliana Burton ya, dia jawaban ini itu mendapat predikat jawaban terbaik dalam interview kerja menurut majalah Forbes ya, majalah ekonomi. Contohnya seperti ini. Eliana Burton, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Sejak SMA saya aktif di koran. Saya bisa menulis, mewawancarai orang, berhubungan dengan banyak orang, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa pelajari nanti, kan slide-nya sudah dibagikan ya. Teman-teman bisa ganti redaksinya, tetapi poin pentingnya adalah menjawab pertanyaan tadi yang harus teman-teman ceritakan adalah kemampuan. Ya,
hobi, kita ceritakan harapan kita tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Ya, jadi jangan menjawab hal-hal yang sudah ada di kurikulum vitae. Itu contoh jawaban terbaik versi majalah Forbes. Selanjutnya. Nah, pertanyaan penting yang lain adalah dalam interview ya, yang perlu diperhatikan, ketika hampir menutup interview, biasanya ditanyakan tentang ini. Berapa gaji yang Anda inginkan? Ya, atau berapa Anda ingin dihargai oleh perusahaan? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah jawaban yang tidak disarankan. Jangan pernah sekali-sekali ketika teman-teman ditanya tentang gaji, menjawab seperti ini. Terserah perusahaan mau menggaji saya berapa. Itu artinya teman-teman tidak tahu harga teman-teman. Ya, tidak bisa menilai kemampuan teman-teman. Ya, kita lihat yang recommended answer-nya seperti apa. Nah, pertama, kalau menjawab pertanyaan tentang gaji, yang harus kita lakukan adalah mencari data. Ya, misalnya, kalau tidak salah di mata kuliah Industrial Psychology ya, itu ada sistem penggajian. Ya, kalau tidak salah. Teman-teman bisa melakukan riset dengan mencari tahu informasi mengenai UMR, UMP, atau UMK. Ya, teman-teman melamar ke Jakarta, melamar ke Kerawang, melamar ke Cikampek, ke Papua, dan sebagainya. Tiap-tiap wilayah itu sudah punya standar minimum gaji. Kalau perlu dikeluarkan angka, jawaban berupa angka, maka gunakanlah UMK, UMR, atau UMP untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi kalau tidak perlu keluar angka, nanti teman-teman bisa menggunakan kalimat diplomatis. Ya, nah kalau menurut teman-teman perlu keluar angka, maka gunakanlah standar UMK, UMP, atau UMR. Ya, jadi makanya harus riset. Teman-teman lihat di tiap kota itu mereka punya standar gaji minimal. Nah, bisa juga dengan bertanya kepada orang lain yang berada di posisi yang kita lamar sekarang. Dulu mereka memulai gaji berapa, lalu kita hitung inflasi. Ya, jadi dinaikkan saja sebesar 300 atau 500.000 untuk tahun ini atau tahun selanjutnya. Kemudian bisa juga risetnya dengan teman-teman dihitung sendiri. Misalnya di satu kota biaya hidupnya berapa untuk ongkos, makan, sewa kosan, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa hitung kira-kira berapa gaji yang teman-teman inginkan kalau dia harus keluar angka. Ya. Lalu yang selanjutnya. Nah, ini kalau tidak keluar angkanya. Jadi contoh jawaban diplomatisnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa mulai dengan kualifikasi yang saya miliki sebagai lulusan perguruan tinggi, strata 1 atau D3, biasanya standarnya sekian. Jadi saya harap perusahaan bisa menghargai saya sebagaimana karyawan lain dengan kualifikasi yang sama dengan saya. Itu bisa seperti itu jawabannya. Atau bisa juga kita gunakan diplomasi yang kedua, saya sadar bahwa saya baru lulus, saya belum punya pengalaman, belum bisa membuktikan kinerja saya, tetapi misalnya kita sebutkan prestasi, dengan prestasi yang saya miliki, saya yakin perusahaan akan bisa menghargai saya sesuai dengan kualifikasi yang saya punya. Bisa seperti itu untuk diplomatisnya jika tidak keluar angka. Selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir dalam interview yang terpenting adalah mengapa harus Anda yang kami pilih dan bukan orang lain. Lihat situasinya teman-teman, tadi saya sudah jelaskan. Semua pelamar itu startnya sama. Lulusan perguruan tinggi, IPK minimalnya biasanya sama. Perusahaan akan mengetes kita dalam interview, kenapa Anda yang kami pilih bukan lulusan yang lain. Ya, lulus dari LP3I Tasikmalaya itu berapa orang misalnya satu angkatan, semuanya akan sama-sama bersaing di dunia kerja. Satu guru, satu ilmu, satu kampus, pasti skillnya sama. Nah, kenapa Anda yang kami pilih, bukan orang lain? Nah, itu pertanyaan poinnya di situ adalah, jadi bagaimana kita membedakan diri kita dari kandidat yang lain jika kita satu universitas misalnya, atau satu
kampus. Ya, nah apa yang harus kita jawab ketika misalnya pertanyaan ini diajukan? Kenapa Anda yang harus kami pekerjakan dan bukan orang lain? Nah, jawabannya ada di next lanjut. Nah, kenapa Anda dan bukan orang lain? Kenapa dia dan bukan mereka? Pertanyaan itu kita harus jawab dengan merangkum semua pengalaman kerja kalau kita sudah punya pengalaman kerja. Ya. Dan yang kita rangkum adalah pengalaman-pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang kita lamar. Kalau belum punya pengalaman kerja, kita fresh graduate, baru lulus, yang kita rangkum adalah prestasi. Bisa akademik, bisa non-akademik. Misalnya teman-teman ikut UKM. Teman-teman pernah jadi panitia apa kegiatan di kemahasiswaan. Pernah teman-teman ikut lomba dan memenangkannya. Nah, jadi rangkuman-rangkuman prestasi inilah yang akan membedakan kita dengan kandidat yang lain. Misalnya sama-sama lulusan TI, IPK-nya sama, skill-nya sama, tapi tiap orang itu punya kekhasan, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka itulah yang harus kita sampaikan. Ketika ditanya, kenapa Anda bukan yang lain? Karena saya punya kualitas ini, sementara yang lain tidak. Maka teman-teman penting ikut UKM itu di sana. Ya, ikut pelatihan, ikut jadi panitia, ikut jadi peserta dalam lomba, misalnya itu bisa jadi kredit poin buat kita untuk membedakan kita dari kandidat yang lain. Atau kita bisa sebutkan keunikan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya kita pernah jadi katakanlah atlet Porda atau atlet PON gitu. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Soalnya di perusahaan pun setiap kali mereka gathering, ada acara ulang tahun, itu suka ada lomba-lomba. Bisa olahraga, bisa seni, bisa budaya. Dan karyawan-karyawan yang punya kelebihan di bidang itu bisa mereka jadikan sebagai poin untuk membedakan kualitas dia dibandingkan karyawan yang lain. Lanjutnya. Nah, ini contoh jawabannya. Ya, kalau ditanya yang tadi, kenapa Anda dan bukan orang lain? Nah, teman-teman bisa lihat ya redaksi dari contoh jawaban-jawaban yang ada di sini. Misalnya teman-teman bisa cerita bahwa waktu kuliah saya selalu menyelesaikan semua tugas dengan baik, nilai-nilai saya juga baik, dan seterusnya, itu bisa jadi kelebihan. Kemudian bisa juga misalnya selama kuliah teman-teman ada yang ikut bisnis, wirausaha, nah itu bisa diceritakan. Saya misalnya ketika kuliah saya ikut berbisnis, saya punya usaha kecil-kecilan, mengisi di kantin dan seterusnya, dan hasilnya tidak pernah mengecewakan, itu jadi kelebihan teman-teman. Bisa juga teman-teman menjawab dengan aktivitas ketika berorganisasi di kampus. Katakanlah di UKM kampus, saya menjadi pengurus dari mulai ketua dan seterusnya, saya pernah aktif di sana, dan itu menjadi kelebihan teman-teman dibandingkan kandidat yang lain. Nah, itu bisa dijadikan sebagai contoh jawaban. Oke, next. Oke, interview, psikotes, selesai ya untuk slide. Ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan nggak? Oke, ya, makasih Bu. Assalamualaikum, Bu Neni. Waalaikumsalam, Pak Yahya. Oh ya, ini aja menanggapi Ibu ya untuk yang hal yang mengenai jawaban itu jangan yang ada di CV gitu Bu ya? Iya. Ya itu. Nah, ini sementara yang pernah saya ngikutin diundang ke pusat Bu ya, yang pembicaranya boleh dikatakan HRD dari BNI 46. Ya. Jadi yang kita ada ditulis di CV itu harus dikuasai katanya, karena kebanyakan yang mereka tanyakan itu yang ada di dalam CV katanya begitu Bu. Ini yang dari HRD BNI 46 pusat ini waktu sering-sharing di LP3I pusat gitu Bu di sana. Nah, ini mana yang kira-kira yang benar di mana nih? Apakah kita harus sesuai benar dengan yang ada di CV yang dikatakan oleh Ibu tadi harus
nggak boleh jawaban tuh harus jangan ada di CV itu. Oke, makasih Bu, Mangga. Oke, ya baik. Terima kasih. Yang saya maksud jangan jawaban yang ada di CV adalah, jadi kita tidak menceritakan seperti identitas, misalnya nama, alamat, tanggal lahir, gitu ya. Nah itu tanpa kita jelaskan pun perusahaan sudah dapat data itu karena tertulis di CV. Itu yang dimaksud jangan menjawab atau menceritakan apa yang sudah tertulis di CV. Jadi bisa saja yang ada di CV itu datanya sudah ada. Jadi karena tertulis di sana, lalu perusahaan mengkonfirmasi. Nah, yang dimaksud dengan yang tadi disampaikan Pak Yahya, yang dari BNI itu kuasai apa yang ada di CV, itu tentu saja kalau misalnya isi dari CV itu sudah cukup menggambarkan tentang diri kita. Tapi bukan yang identitas ya, yang nama, alamat, tanggal lahir, dan seperti itu. Misalnya kalau di CV sudah tergambar kemampuan kita, kelebihan kita, prestasi-prestasi kita, tentu saja itu harus kita kuasai dan bisa kita sampaikan secara verbal. Tetapi, jika misalnya di CV itu jawaban atau gambaran tentang kualitas kita belum tergambar, karena misalnya CV itu isinya hanya pertanyaan standar gitu, seperti default gitu ya, apa sih, kayak riwayat hidup ya, kayak daftar riwayat hidup, yang terus kita ngisinya itu seadanya saja apa yang ditanya di CV, maka kita perlu menjawab apa yang tidak tergambar di CV. Misalnya kayak prestasi tidak tergambar di situ, lalu sifat-sifat yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita tidak terdapat di CV, maka kita jangan menjawab, perlu menjawab yang tidak ada di CV. Itu yang dimaksud, Pak. Halo, Pak Ripin, suaranya. Enggak, ini suara Bu Neni nggak ada. Oh, nggak ada. Ada ya, Aipin ya? Ya, jadi poinnya sebetulnya kalau misalnya di CV itu sudah tergambar seluruh kemampuan kita, aspek-aspek yang ditanyakan dalam CV itu sudah cukup menceritakan tentang siapa diri kita, tentu CV harus kita kuasai. Tetapi ada beberapa CV yang settingannya atau formnya itu standar sekali, sehingga tidak cukup menggambarkan tentang diri kita, maka kita berikan jawaban yang tidak ada di CV. Karena yang ada di CV, perusahaan udah punya datanya gitu. Itu yang saya maksud. Oke, untuk yang introvert, persiapannya tentu saja teman-teman sekarang banyak di-share ya di berbagai media itu contoh-contoh pertanyaan, contoh-contoh jawaban, bahkan ada video juga di YouTube, saya cek begitu ya, bagaimana kita melatih kemampuan kita untuk menghadapi wawancara kerja. Poinnya adalah teman-teman yang introvert pun punya kelebihan, punya kekuatan. Nah, jadi pada saat interview itu maka kita tonjolkan kemampuan itu. Lalu yang perlu disiapkan juga adalah latihan bicara. Jadi waktu masih ada mata kuliah personality development, kita sempat latihan ya menghadapi interview kerja, cara menjawab, simulasi dengan teman. Nah, untuk yang introvert memang perlu usaha untuk melatih ya, karena komunikasi itu skill. Skill itu kalau nggak dilatih dia tidak akan terasa. Jadi teman-teman kumpulin contoh pertanyaan, contoh jawaban, lalu latihlah dengan teman yang lain, supaya ketika nanti kita, sekalipun kita introvert, kita cukup lancar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya krusial. Tapi tetap, jadilah diri sendiri. Kalau gugup, akui saja, katakan bahwa saya agak gugup, biasanya interviewer akan memberi kita kesempatan untuk minum, atau misalnya menarik nafas dulu, itu lebih menenangkan sebetulnya. Yang penting kalau introvert, latihan bicara. Ya, skillnya harus diasah. Gitu barangkali, Aipin.